Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Wahid. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait masalah penelitian. Jadi masalah dalam penelitian itu adalah sesuatu yang harus kita pecahkan atau kita selesaikan sebagai peneliti. Nah, masalah dalam penelitian ini bisa diartikan sebagai sesuatu atau kejadian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya terjadi, atau dalam artian dasolen atau apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan dasennya atau apa yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya adalah jenis masalah dalam penelitian. Jadi jenis masalah dalam penelitian itu kita bisa kategorikan berdasarkan pendekatan keilmuan kita. Jadi misal kalau kita menggunakan pendekatan ekonomi, misal kita melihat permasalahan dalam variabel makroekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, dan sebagainya. Ketika kita melihat aspek seperti pendidikan, maka kita lihat apa masalah-masalah yang bisa terjadi di pendidikan, seperti anggarannya, fasilitasnya, kurikulumnya, dan sebagainya. Atau dalam lingkup lebih kecil seperti keluarga, apa kira-kira masalah-masalah yang timbul dalam lingkup keluarga, misal seperti pembagian kerja atau sopan santun, hubungan antara individu-individu dalam keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sumber masalah dalam penelitian. Sumber masalah dalam penelitian ini bisa kita ambil atau bisa kita perhatikan dari yang pertama, lingkungan sekitar, bisa di lingkungan kerja, bisa di lingkungan pendidikan, bisa di pergaulan, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat masalah-masalah yang bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah laporan penelitian. Bagaimana biasanya laporan penelitian memunculkan suatu fakta yang terjadi di lapangan. Nah, bagaimana kita melihat data-data yang disajikan dengan kenyataan yang kita lihat. Yang kedua adalah deduksi dari sebuah teori. Deduksi dari sebuah teori ini adalah bagaimana kita menggunakan suatu teori dalam melihat suatu kenyataan yang menghasilkan masalah baru. Misal teorinya mengatakan A, sementara ada suatu kejadian yang arahnya ke B, maka itu bisa kita tarik suatu permasalahan dari deduksi dari suatu teori. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh baik pemerintah, instansi, atau perusahaan. Jadi misal kebijakan anggaran, aturan-aturan yang diberlakukan, dan sebagainya.